Selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi bisnis di Asia mengenai foreign direct investment yang dilakukan oleh Webtoon Incorporated oleh saya sendiri, Reno. Nah, ini daftar isi yang akan saya jelaskan. Satu, sejarah Line Webtoon, berisi tentang sejarah pendirian Line Webtoon. Yang kedua, lini bisnis Line Webtoon, isinya tentang apa saja sih lini bisnis yang dilakukan oleh Line Webtoon. Yang ketiga, strategi Line Webtoon dalam menjalankan usahanya. Isinya adalah beberapa strategi mengenai cara Line Webtoon menguasai pangsa pasar di Indonesia. Dan yang keempat, yang terakhir, adalah rencana jangka panjang Line Webtoon Incorporated, berisi tentang rencana di beberapa tahun ke depan yang akan dilakukan oleh Line Webtoon Incorporated. Sejarah Line Webtoon. Sejarah Line Webtoon yang pertama, pada tahun 2004, Kim Koo itu mengajukan ide proposal bisnis mengenai konsep komik yang bisa dibaca di HP. Nah, ide itu dia tawarkan ke perusahaan teknologi atau pengembang aplikasi yang bernama Naver. Pada tahun 2004, proposal itu dikirim ke Naver, kemudian Naver membacanya, dan setelah itu menerima idenya, beberapa tahun melakukan pengembangan, dan pada akhirnya tahun depan itu Naver meluncing aplikasi bernama Line Webtoon di Korea Selatan. Nah, tahun 2005 sampai 2013, ternyata aplikasi yang diluncurkan itu diterima secara positif oleh masyarakat Korea Selatan. Tidak puas, Line Webtoon kemudian berencana untuk merambah keluar negaranya dengan cara menerjemahkan konten-konten yang ada di aplikasinya menjadi bahasa Inggris. Pada tahun 2014, Line Webtoon mulai merealisasikan rencananya, yaitu mengubah semua konten-kontennya menjadi bahasa Inggris. Dan dia membuka server Amerika Serikat yang dikelola oleh orang-orang Amerika Serikat itu sendiri. Nah, pada tahun 2015, Line Webtoon mengetahui potensi Indonesia sebagai pembaca komik terbanyak di dunia. 2015, Line Webtoon membuka server di Indonesia dengan manajemen serta kreator-kreator lokal direkrut olehnya. 2015, Line Webtoon merilis atau melaunch server Indonesia dengan segala konten yang berbahasa Indonesia. Pada tahun 2019, Line Webtoon menyadari bahwa Jepang itu pusatnya komik dunia ya. Oleh sebab itu, 2019, Line Webtoon merilis di Jepang. Lini bisnis Line Webtoon. Selain dia membuka platform komik digital, Line Webtoon juga merilis line novel. Isinya merupakan bisnis bidang literasi novel digital. Kemudian line series. Line series adalah sebuah produk film atau sinetron kalau di Indonesia. Nah, ceritanya dari mana? Ceritanya diambil dari line webtoon atau line novel. Nah, kemudian yang terakhir adalah line studio. Line studio itu dikhususkan untuk membuat produk-produk animasi ke depannya nanti.
Strategi bisnis line webtoon dalam menggait pasar Indonesia. Joint venture. Line webtoon melakukan joint venture dengan kreator lokal. Jadi kreator lokal itu disuruh untuk membuat konten eksklusif dengan tema yang pas menurut masyarakat Indonesia. Kemudian komiknya itu dirilis secara eksklusif di dalam aplikasinya. Yang kedua, import konten. Karena kreator lokal pada waktu awal-awal masih sedikit, konten-konten yang berada di luar negeri atau di negara asalnya Korea Selatan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, konten line webtoon lebih banyak daripada pesaing-pesaingnya, sehingga masyarakat mau membaca komik di aplikasi line webtoon. Yang ketiga adalah pemberian diskon. Di dalam line webtoon, ketika episodenya sudah habis dan Anda ingin cepat untuk membaca, line webtoon memberikan opsi untuk membeli koin. Jadi kita gunakan koin itu untuk membaca lebih cepat ketimbang yang menunggu gratisan, dia menunggu seminggu sekali satu episode. Sedangkan yang memakai koin, dia bisa langsung membaca 5 episode. Nah, untuk pembelian koin awal-awal itu diberi diskon. Yang keempat, menyelipkan iklan pop-up. Nah, line webtoon ini juga memiliki aplikasi media sosial ya, bernama Line. Nah, di dalam Line, pengguna Line itu setiap kali kita scrolling, kita selalu disuguhkan oleh iklan yang tiba-tiba muncul. Nah, iklan yang muncul itu isinya adalah judul-judul terkenal yang ada di line webtoon. Jadi kita akhirnya kan penasaran. Setelah penasaran kita membacanya. Dan yang terakhir, line webtoon rutin mengadakan kontes tahunan. Nah, nanti yang menang itu mendapatkan hak eksklusif untuk terbit di platform line webtoon. Nah, dengan itu bisnis line webtoon itu rame ya. Pembacanya juga rame. Di Indonesia sendiri kisaran kita ada 15 juta orang pembaca aktif per minggunya. Visi line webtoon atau rencana jangka panjang line webtoon. Untuk saat ini line webtoon baru akan memulai untuk merambah ke industri animasi. Nah, waktu itu line webtoon dalam membuat animasi itu mengandalkan studio buatan Jepang ya. Tapi kontennya tetap konten yang dimiliki oleh line webtoon. Nah, kedepannya line webtoon itu dia ingin mendirikan studio animasi sendiri yang berpusat di Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat studio-studio animasi itu sudah lumayan banyak talentnya. Jadi membuka di sana. Ya semoga kedepannya bisa membuka studio di sini juga dengan konten-konten lokal. Ya, sekian presentasi yang saya paparkan terkait foreign direct investment line webtoon. Terima kasih.